Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang melaksanakan ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga si corona segera menyingkir dari Indonesia. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kafaah ya. Kafaah ini apa? Kafaah ini merupakan kesamaan atau keseimbangan atau keserasian ya. Kalau dalam kalau bahasa lain misalnya orang itu sekufu seperti itu. Biasanya ya sekufu yang mana mereka masih percaya akan kalau keturunan kiai dengan kiai gitu kan. Kalau keturunan habib ya dengan habib, keturunan hakim ya dengan hakim, guru ya dengan guru, dosen dengan dosen seperti itu. Itu bukan seperti itu maksudnya ya. Kesekufuan di sini adalah yang mana kalau dalam bahasanya seperti ini, dalam bahasa Islam ya, maksud dari kafah itu sendiri ya, keseimbangan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan seperti itu ya. Tekanan dalam kafah ini adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama ya. Jadi tidak mengutamakan harta atau pendidikan seperti itu ya. Jadi ketika udah ada keharmonisan atau kalian sudah merasa cocok seperti itu ya, walaupun kalian S1 dengan S2, S2 dengan S3, atau hakim dengan guru biasa dan sebagainya, atau hakim dengan pengangguran seperti itu ya, itu ketika mereka sudah merasa nyaman dan mereka cocok, harmonis dan merasa keseimbangan atau serasi dan tidak ada yang menembengi, ada yang minder dan tidak, itu udah bisa dibilang sekufu, terutama dalam hal agama seperti agama Islam. Tekanannya adalah yaitu keserasian, keharmonisan, keseimbangan sama agama itu sendiri, ini terutama ya. Jadi bukan yang dimaksud sekufu di sini itu bukan tentang harta atau kekayaan seperti itu ya. Jadi sekarang yang masih perspektifnya masih menganggap bahwasanya sekufu terus yang tadi keturunan kiai dengan kiai, keturunan habib dengan habib, itu tolong diserasikan dulu ya. Sekufu itu maksudnya seperti itu, bukan halnya habib dengan habib. Tapi kalau habib dengan orang yang anak kiai yang biasa itu nggak masalah, karena apa, yang penting adalah agamanya seperti itu. Ini ada perbedaan pendapat ya terkait kafah itu sendiri ya, yang mana ini ada dari Bukhari dan dari Bukhari ya. Wanita itu dikawini karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu ya. Jadi yang diutamakan adalah yang beragama Islam atau yang mempunyai agama seperti itu ya. Jadi sekolah fuqaha ini ada yang memahami bahwa faktor agama adalah sejala yang menjadikan pertimbangan dalam kafaah ya. Jadi hanya faktor agama saja. Ini kalau fuqaha yang ini sebelah seperti itu ya. Jadi yang lain itu tidak dipermasalahkan seperti itu. Jadi segolongan yang lain yang yang menundukkan nasab dan agama. Jadi satunya yang berpendapat bahwasanya cukup dengan agama saja. Jadi kafa'ah yang penting seagama seperti itu. Jadi kekayaan, kepintaran dan sebagainya itu tidak mempengaruhi. Tapi ada juga yang bilang terutama adalah agama dan nasab atau nasab dan agama. Jadi itu yang terutama seperti itu. Ini perbedaan pendapat yang ada pada para Imam Malik ya, bukan maksudnya Imam Mazhab maksud saya, atau ulama-ulama fikih seperti itu. Ya, kita masuk kepada pendapat fuqaha ya. Mazhab Maliki. Di sini Mazhab Maliki mengungkapkan bahwasanya unsur yang menjadikan ukuran kesekufuan itu adalah takwa, kesalehan dan tidak mempunyai cacat seperti itu. Ini menurut Mazhab Maliki ya. Jadi terkait dengan kemerdekaan ada perbedaan pendapat ya. Satu sumber menjadikan syarat, namun satu sumber lain tidak seperti itu. Jadi selain takwa, kesolehan dan tidak mempunyai cacat, itu ada yang kemerdekaan juga masuk. Ini para Imam Malik itu ya. Jadi mazhab Malik itu yang pertama adalah takwa, kesolehan dan tidak mempunyai cacat. Ini yang terutama dalam menikah atau kesekufuan itu sendiri yang dimaksud itu. Kalau menurut imam ini ya, terlalu banyak ayat Al-Quran untuk dicatat yang menunjukkan keniscayaan persaudaraan di antara sesama. Contohnya kalian bisa lihat di dalam surat Al-Hujurat ya, At-Taubah juga bisa, Al-Imran ada juga ya, hadis juga ada. Tidak ada kelebihan orang Arab dan non-Arab, demikian sebaliknya, dan tidak ada perbedaan yang orang hitam dengan orang putih, dan demikian sebaliknya, kecuali ukurannya adalah takwaan, kesolehan dan tidak mempunyai cacat seperti itu. Jadi semuanya sama.
Yang terpenting adalah ketika kalian menikah itu adalah yang penting takwa, soleh, tidak mempunyai catat. Masalah orang Arab dan orang hitam, orang non Arab itu nggak masalah. Yang penting itu seperti itu. Ini menurut Imam Malik. Kita masuk kepada Imam Hanafi atau mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ini mengungkapkan 6 kriteria ya. Yang pertama itu nasab, kedua din, al-hurriyah, al-mal, diniyah, diana, dan hirfah. Kita masuk kepada yang pertama terkait nasab ya. Jadi Arab tidak sekufu dengan non-Arab, Quraisy tidak sekufu dengan suku Arab lainnya, termasuk Hasyimiyah. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi, Quraisy satu kufu dengan Quraisy, demikian juga orang Arab dengan suku Arab lainnya, dan Mawali satu kufu dengan Mawali, seperti itu. Abu Yusuf meletakkan ilmu atau keistimewaan lain lebih tinggi atau di atas keturunan, sehingga ketika ada seorang non Arab yang mempunyai ilmu pengetahuan atau keistimewaan lain akan bisa mengangkat melebihi orang Arab ya. Jadi yang pertama ini adalah kualifikasinya adalah kesekufuan, di sini adalah nasab. Ini menurut mazhab Hanafi. Orang Arab ya dengan orang Arab, orang non Arab ya dengan non Arab, terus orang yang Mawali dengan Mawali, Hasyimiyah dengan Hasyimiyah. Tapi menurut Abu Yusuf ini semua itu tidak menjadi masalah ketika seseorang itu kepintarannya melebihi orang Arab. Jadi kalau ada orang Arab, orang non Arab kepintarannya melebihi dari orang Arab, itu udah dianggap sekufu dengan orang Arab ketika dia akan menikah dengan orang Arab, seperti itu ya. Ya, kita masuk ke yang kedua ya, terkait agama. Di sini yang ditentukan adalah agama walinya, terutama agama bapaknya. Jadi, semisal ada seorang laki-laki dan perempuan menikah, ketika itu mereka saling melihat bapaknya itu sendiri ya, wali dari masing-masing. Mereka sudah sekufu belum tentang agamanya, ataukah sama-sama Islam atau satunya Islam satunya Kristen gitu, seperti itu ya. Jadi yang terutama adalah seagama atau sekufunya itu dalam hal agama itu seperti itu. Agama walinya, jadi bukan agama dari anaknya itu sendiri, seperti itu. Yang ketiga terkait kemerdekaan ini juga ditentukan pada walinya juga ya. Jadi seorang yang bapaknya merdeka semisal ya, itu tidak sekufu dengan seorang yang bapak ibunya sudah merdeka ya. Tapi menurut Abu Yusuf itu sudah merupakan sekufu. Ini Abu Yusuf. Tapi kalau Imam Mazhab kan mereka bermaksud demikian seperti ya. Jadi seorang yang bapaknya merdeka tidak sekufu dengan orang yang bapak ibunya sudah merdeka. Karena apa? Ini cuma bapaknya doang. Satunya malah bapak dan ibunya merdeka. Ini belum sekufu. Ini menurut mazhab Hanafi ya. Kekayaan atau harta atau mal ya. Dimaksud ini adalah kemampuan membayar mahar dan nafkah. Menurut satu sumber ya, Abu Yusuf berpendapat bahwa kemampuan membayar nafkah adalah yang lebih penting, karena Abu Yusuf berpendapat bahwasanya yang mampu membayar nafkah ini pasti bisa membayar mahar gitu ya. Jadi kalau dalam Imam Mazhab sendiri itu mengutamakan sekufuan itu dalam membayar mahar dan nafkah. Tapi kalau Abu Yusuf itu enggak, karena yang terutama adalah membayar nafkah. Karena apa? Mungkin ketika orang di Indonesia sendiri ya, ketika orang mau nikah itu membayar mahar itu kadang-kadang dibantu oleh orang tua, seperti itu, bantuan biar maharnya tinggi seperti itu. Tapi kalau nafkah itu harus kemampuan diri sendiri ya, dia harus mampu menafkahi keluarganya ya, anak istrinya ketika dia sudah menikah, seperti itu. Makanya Abu Yusuf berpendapat demikian. Yang kelima, budi pekerti ya, Abu Hanifah ya. Abu Hanifah ini dan Abu Yusuf Al-Syarazi tidak menjadikan sebagai kualifikasi kecuali sang calon benar-benar menampakkan kefasikannya ya. Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani lah yang termasuk dalam kualifikasi. Jadi ini dalam mazhab Hanafi sendiri ada perbedaan pendapat ya. Kalau Abu Yusuf Abu Al-Syarazi itu berpendapat saya tidak masuk ke dalam kualifikasi kalau nasab ya, kecuali mereka itu benar-benar menampakkan kefasikannya. Tapi kalau Al-Syaibani itu masuk dalam kualifikasi, baik itu menampakkan ataupun tidak menampakkan kefasikannya, seperti itu. Yang keenam adalah hirfah. Ukurannya adalah minimal pekerjaan calon suami mendekati pekerjaan calon mertuanya ya. Jadi semisal bapaknya tukang kayu ya berarti anaknya tukang kebun mungkin ya, seperti itu ya. Jadi yang mendekati lah, tidak bapaknya petani, calon menantunya adalah pengangguran, itu dianggap tidak sekufu karena tidak mempunyai pekerjaan karena pengangguran ya. Beda kalau halnya petani dengan
penggiling padi gitu kan, termasuknya dengan seling ya seperti itu. Sekufu ini menurut mazhab Hanafi. Jadi ada 6 itu ya tadi ya. Nasab, Atin, Al-Hurriyah, Al-Mal, Diyanah, dan Hirfah. Kita masuk kepada mazhab Asy-Syafi'i ya. Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada pengurangan dan penambahan. Kalau Asy-Syafi'i di sini menambahkan bahwasanya calon suami tidak mempunyai cacat atau aib dan menekankan pada unsur kemerdekaan. Jadi faktor kemerdekaan itu sangat penting dan aib juga sangat penting. Ini menurut Imam Syafi'i. Kualifikasinya begini. Bebas penyakit yang bisa melahirkan khiyar seperti itu ya. Jadi ini termasuk masuk juga ke dalam aturan yang ada di Indonesia ya. Tidak mempunyai cacat badan seperti itu ya. Kemerdekaan dengan catatan status kehambaan dari bapak ibu tidak menjadi penghalang. Jadi malah justru kemerdekaan itu dari calon. Tapi kalau tadi kan Hanafi itu kan dari walinya seperti itu. Yang ketiga keturunan ya, sama kayak gitu. Keempat pekerjaan dan bukan kekayaan. Beda ya antara pekerjaan dengan kekayaan. Kalau pekerjaan itu kita yang bekerja sendiri, kalau kekayaan itu bisa kita dapatkan dari orang tua seperti itu. Yang kelima adalah nasab ya, pengklasifikasian dihubungkan dengan kebudayaan dan ilmu pengetahuan ya. Contohnya gini. Jadi orang Quraisy itu dianggap lebih tinggi dari suku lain karena dia dari suku ini adalah yang waktu itu yang mempunyai kebudayaan yang tertinggi seperti itu. Kemampuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan lebih tinggi daripada keturunan. Jadi seseorang yang ilmunya lebih tinggi itu malah justru di bawah orang yang keturunannya ternama seperti ya, keturunan. Jadi yang terutama itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi jika ada yang kesekufuan itu yang dimaksud di sini adalah yaitu sekufu itu dalam hal nasab dilihat dari kemampuan ilmu pengetahuan seperti itu. Kita lanjut kepada agamanya ya. Seorang yang fasik tidak sekufu dengan orang yang mukmin. Jelas ini beda sama Hanafi tadi ya. Kalau orang Hanafi kan mazhab Hanafi kan bermakna bahasanya Asy'ariyah sama Abu Yusuf tadi kan bahwasanya kalau mereka tidak menambahkan kefasikannya itu berarti tidak jadi masalah. Tapi kalau yang satunya tadi Hasan itu mereka berpendapat bahwasanya tetap jadi kualifikasi baik penampakan ataupun tidak. Tapi kalau agama dari Al-Syafi'i sendiri adalah seorang yang fasik sudah jelas tidak sekufu dengan orang yang mukmin seperti itu ya. Kita masuk pada mazhab Hambali ya. Ada 2 sumber yang berbeda dalam hal ini. Yang pertama mengatakan idenya sama dengan Asy-Syafi'i dengan catatan menurut Ahmad tidak mempunyai cacat aib, bukan dalam arti jasmani. Jadi yang bukan yang nggak nampak ya. Arti jasmani. Jadi yang nampak itu kelihatan menjadi dalam kualifikasi kesekufuan seperti itu. Menyatakan Ahmad hanya mencantumkan unsur takwa sama dengan Imam Malik. Jadi cukup dengan takwa saja. Ini menurut Hambali ya. Tidak perlu yang lain ya. Ini pendapat pertama ya. Pendapat kedua tadi ya. Pertama itu bahwasanya mempunyai aib bukan dalam arti jasmani ya, tapi rohaninya. Jadi kalau jasmani berarti sudah termasuk seperti itu ya. Yang kedua menyatakan bahwa mencantumkan unsur takwa saja, tidak yang lain. Menurut Hambali ya, semua kualifikasi hanya dituntut dari pihak laki-laki karena dialah yang akan menuntut baik dan tidaknya rumah tangga seperti itu. Sehingga tidak menjadi masalah ketika ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang lebih baik daripada yang akan dari calon istrinya seperti itu. Tidak menjadi masalah karena apa? Yang akan bertanggung jawab adalah sang suami seperti itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Bahkan ada juga kadang-kadang yang istri lebih tinggi daripada sang suami. Karena apa? Kesekufuan itu tadi kembali ke pengertiannya. Mereka adalah yang penting merasa sekufu, seimbang dan serasi atau harmonis seperti itu. Waktu peninjauan terpenuhinya kafa'ah adalah pada saat melakukan akad nikah dan yang berhak menentukan adalah calon dan wali. Jadi bukan yang lain. Yang berhak adalah calon dan walinya. Dalam perundang-undangan di Indonesia ya, dalam Kompilasi Hukum Islam itu masuk dalam 61 pasal 61 itu terkait kafa'ah. Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan mencegah perkawinan terkecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafut ad-din ya. Jadi tidak sekufu tidak dapat menjadi alasan pencegahan perkawinan, dan walaupun tidak disebut secara tegas, Indonesia adalah negara yang tidak mengenal institusi mengenai kafa'ah itu sendiri ya. Jadi kita tekankan pada tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan mencegah perkawinan terkecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf ad-din.
Secara eksplisit juga disebutkan di sini ya, berarti pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Karena kita ini yang jelas mengarang adanya pernikahan beda agama. Tapi yang jelas kita dalam kafaah ini kita tidak mengenal institusi atau tentang kafaah sebetulnya. Kita lanjut kepada perundang-undangan negara muslim lain ya. Dalam hukum keluarga otonom Empire Turki ini misalnya, standar yang dipakai adalah kemampuan, profesi, dan kekayaan. Jadi untuk mengetahui kemampuan membayar mahar dan nafkah kelak. Jadi orang yang mempunyai profesi dan kekayaan itu jelas pasti diyakini akan mampu membayar mahar dan nafkah. Ini dalam perundangan di Turki ya. Kalau di Lebanon ya, seorang laki-laki menikah harus dengan wanita yang sekufu dalam ekonomi, pekerjaan, dan sejenisnya. Tetap ya, ini masih dalam hal ekonomi duniawi seperti itu ya. Tadi juga mahar dengan nafkah kelak. Ini juga yang kedua, Lebanon juga terkait duniawi. Kalau Yordania ini bahwa calon mampu menyediakan mahar dan nafkah untuk istri. Sekufu tidak harus sudah diketahui pada saat akad nikah. Setelah itu tidak lagi dapat mempengaruhi perkawinan. Ini juga masih terkait faktor ekonomi ya. Yang penting bisa membayar mahar dan memberikan nafkah bagi istri. Dan itu harus diketahui. Bedanya tadi harus diketahui pada saat akad nikah. Kalau Syria ini menjadi syarat sah nikah laki-laki sekufu dengan wanita dalam hal status sosial. Ngeri ya. Jadi status sosialnya mereka mungkin jadi hakim, ya harus jadi hakim sama orang hakim, Pak RT dengan harus Bu RT dan sebagainya. Itu status sosial ya. Orang yang terutama di dalam lingkungan sosial itu harus seperti itu. Dalam Undang-Undang Kuwait ya, terdapat dalam pasal 34 ya disebutkan bahwasanya syarat sahnya nikah bahwa laki-laki sekufu dengan wanita pada waktu kontraknya. Sama ini mirip dengan tadi dari Yordania ya, bedanya beda bahasa. Wanita atau wali berhak membatalkan perkawinan dengan alasan tidak sekufu. Yang paling penting adalah unsur agama ya. Jadi unsur agama terpenting ini bagi Kuwait ya. Hak membatalkannya adalah dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi kalau kalau Yordania itu tidak ada pembatalan, tidak menjadi masalah kalau ketika setelah pernikahan terjadi itu diketahui tidak sekufu, itu nggak jadi masalah, tidak perlu dibatalkan. Tapi kalau dari Kuwait itu sendiri itu berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut seperti itu. Ya, jadi kafaah itu sebenarnya sama nggak sih dengan ta'aruf ya? Mungkin itu menjadi pertanyaan sama kalian ya. Lalu kafaah itu sama nggak sih dengan ta'aruf kalau seperti itu? Atau ta'aruf sama nggak sih dengan pacaran? Ta'aruf sama sih nggak sih dengan khitbah? Apakah cara mengetahui kekafaan itu harus dengan pacaran? Apakah cara mengetahui kekafaan harus dengan khitbah? Haruskah ada ta'aruf sebelum pernikahan? Haruskah ada kafaah dalam pernikahan ya? Jadi haruskah mapan, harus tampan, harus sesuai harapan, harus tidak dengan mantan, harus yang lainnya. Itu enggak seperti itu ya. Jadi kafaah di sini adalah kita dengan mengetahui kafaah itu kita tidak harus dengan pacaran ya, seperti itu. Tidak harus juga dengan menghitbah terlebih dahulu. Khitbah dulu juga nggak masalah, tapi tidak diwajibkan. Yang penting kita mencari tahu kekafaan itu kita dari lingkungannya mereka atau jadi saudara mereka, tetangga mereka, itu malah justru yang disunahkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya latar belakang dari keluarga tersebut atau si calon kalian itu sendiri, seperti itu ya. Oke, sekian dari saya, dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita belajar bareng seperti itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.